Selamat malam teman-teman semua. Selamat datang dalam diskusi kita mengenai korelasi Undang-Undang Cipta Kerja dan hak otonomi daerah. Dalam kesempatan diskusi malam ini telah hadir Nuzafan Oresta Bahri dengan NPM 200011, lalu ada Saudari Belnovita Sendiri dengan NPM 200014, lalu ada Saudari Syafira Adlina dengan NPM 200020, lalu ada Saudari Zahra Amanda dengan NPM 200021, lalu ada saya sendiri, Enan Arifianto dengan NPM 200035 akan bertindak sebagai moderator dalam kesempatan diskusi malam ini. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan memulai diskusi malam ini dengan beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama dalam topik kita malam ini adalah otonomi daerah, mana otonomi daerah ini merupakan suatu hak, wewenang, dan kewajiban dari suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat daerahnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mengenai otonomi daerah ini diatur dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian mengenai Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang disahkan oleh pemerintah kita pada tanggal 2 November 2020, di mana undang-undang ini memiliki tujuan untuk mendorong investasi, kemudian mempercepat transformasi ekonomi, kemudian menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah, kemudian memberikan kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang overlapping atau tumpang tindih, serta menghilangkan bentuk-bentuk ego sektoral. Dalam perjalanannya ditemui beberapa permasalahan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Karena dalam perancangannya, Undang-Undang Cipta Kerja memiliki permasalahan-permasalahan krusial apabila kita tinjau dari aspek metodologis, paradigma, dan substansi pengaturan di dalam bidang-bidang kebijakan. Dan Undang-Undang Cipta Kerja ini juga menyadari adanya kebutuhan untuk menciptakan investasi yang kondusif guna mewujudkan pembangunan. Namun, dalam perjalanannya, banyak prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diabaikan oleh undang-undang ini. Dan persoalan overregulated dan overthink yang terjadi pada pengaturan bidang-bidang terkait pembangunan dan investasi dapat tidak terselesaikan dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja ini mensyaratkan adanya 500 aturan turunan sehingga memiliki potensi melahirkan suatu kondisi hyper-regulated yang lebih kompleks. Kemudian, proses penyusunan legislasi dari undang-undang ini yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak dilakukan dengan proses yang cepat dan kurang partisipatif. Kemudian, pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengubah banyak undang-undang. Di antaranya adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Semenjak pengesahannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law atau UU-CK dianggap memiliki banyak kecacatan dalam pengaturannya. Kecacatan tersebut diantaranya adalah terdapat beberapa muatan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengurangi hak otonomi seluas-luasnya dan diberikan kepada pemerintah daerah, seperti pemangkasan beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik daerah provinsi, kabupaten, atau kota. Baiklah, kita berlanjut ke sesi diskusi. Mungkin apakah dari teman-teman yang ada yang ingin memberikan pendapat ataupun materi mengenai permasalahan ini? Izin untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Anan. Baik, terima kasih. Baik, dipersilakan Saudari Zahra Amanda. Baik, terima kasih Anan. Yang pertama, terdapat permasalahan mengenai perizinan. Dalam pasal 350 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat penambahan kewenangan
terhadap pemerintah pusat dalam urusan perizinan, yaitu kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perubahan lainnya juga dituangkan bahwa pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan elektronik yang dikelola pemerintah pusat. Kepala daerah hanya diberikan kewenangan untuk melaksanakan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Kemudian, Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan wewenang ekstra bagi pemerintah pusat dalam urusan perizinan, yaitu mereka boleh mengambil alih urusan perizinan jika ada pemerintah daerah yang tidak menjalankan dan mengindahkan teguran dari pemerintah pusat. Maka, dengan adanya pengurangan kewenangan pada pemerintahan daerah dan dialihkan kepada pemerintah pusat, dapat menghilangkan esensi dari hak otonomi sendiri, yaitu memberikan seluas-luasnya pengaturan dan pengurusan pemerintahan daerah kepada pemerintahan daerah. Dan tidak hanya itu, perizinan juga memiliki dampak kepada pendapatan daerah. Terima kasih, Anan. Baik, terima kasih Saudari Zahra atas pendapatnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan ataupun memberikan pendapatnya? Izin masuk, Anan. Dipersilakan. Saya izin apabila kita lihat Undang-Undang Cipta Kerja sendiri juga meluturkan warna desentralisasi yang sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Hal ini bisa kita buktikan dengan yang pertama, menghapus tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebelumnya yang memberikan kuasa pada pemerintah daerah untuk memberikan izin lokasi dan pengelolaan usaha wilayah tersebut. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja kemudian mengubahnya dengan mengalihkan kewajiban pemberian izin tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, pengambil alihan wewenang pemerintah daerah, yaitu dengan menetapkan harga listrik dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 yang mengatur bahwa pemerintah daerah bersama DRD berwenang menetapkan tarif tenaga listrik bagi konsumen. Kewenangan ini juga dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penghapusan kewenangan tersebut menunjukkan perubahan pandangan terhadap realisasi otonomi daerah dalam penyelenggaraan tenaga listrik. Yang selanjutnya, ada penghapusan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pasar lokal. Pada pasal 90 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan produk. Tetapi hal ini juga dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah berasumsi bahwa penghapusan ini akan memperkuat komitmen Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO untuk tidak mengintervensi pasal hortikultura sendiri. Dan yang terakhir, apa kita melihat dari pemberian izin usaha dalam kendali pemerintahan pusat. Undang-Undang Cipta Kerja sendiri menghapus kewenangan pemerintah daerah untuk menerbitkan izin usaha di daerahnya, seperti izin usaha peternakan yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan izin usaha di bidang pangan yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih dari Bella Novita. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin memberikan pendapatnya? Saya izin berpendapat. Saya Silakan. Dengan Zahra, di mana seharusnya berkaitan dengan berkurangnya pendapatan daerah, yaitu terkait aturan tarif pajak dan retribusi daerah yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemda. Maka mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah juga diambil alih oleh pusat. Hal itu terdapat dalam pasal 156A ayat 1 yang menyebut dalam pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri dan atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan Pemda. Maka dapat kita lihat
sebenarnya pada prakteknya banyak daerah yang pendapatannya itu sangat bergantung dari retribusi ini. Maka dengan adanya aturan Undang-Undang UU-CK saat ini, selain mengurangi pendapatan daerah, juga jelas kita lihat dapat kita lihat mengikis kewenangan dari pemerintahan daerah sendiri yang seharusnya terkait pajak dan retribusi daerah. Retribusi izin merupakan kewenangan dari pemerintahan daerah. Mungkin saya ingin berpendapat pada bidang lainnya, yaitu terkait penataan ruang, di mana mengenai tata ruang, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus jumlah kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota dalam pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Pasal 17 Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa Pemda provinsi dan kabupaten atau kota bertindak sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah. Sementara dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, Pemda provinsi memiliki beberapa kewenangan, yakni perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah pusat itu berwenang menetapkan NSPK atau norma standar prosedur dan kriteria untuk penyelenggaraan penataan ruang ini. Di mana penataan ruang oleh pemerintah daerah harus mengacu pada NSPK yang telah dibuat pemerintah pusat. Maka sebelumnya kewenangan pemerintahan daerah yang sebegitu luasnya sekarang dibatasi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka menghilangkan esensi dari otonomi daerah itu sendiri. Mungkin segitu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Saudari Syafira. Mungkin dari teman-teman baik yang ingin memberikan pendapatnya. Oleh Anan, saya ingin menambahkan. Silakan. Baik, dalam penataan ruang sendiri, sebagaimana dijelaskan tadi oleh Syafira bahwa Cipta Kerja itu telah menghapuskan beberapa kewenangan Pemda dari pasal 10, pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 tentang penataan ruang, di mana pasal 17 tadi dikatakan itu mengatur bahwa Pemda itu hanya berhak sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, sementara pada undang-undang sebelumnya itu mereka memiliki lebih banyak wewenang, ya, kurang lebih kewenangan. Lalu selain dari itu, kita juga bisa melihat dalam pasal 18 Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 18 Undang-Undang Cipta Kerja ini telah mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Penataan Lingkungan. Secara umum bisa dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja terlebih dalam pasal 18 itu mengikis beberapa wewenang pemerintahan daerah terkait tata ruang. Misalnya terkait penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten, dan rencana detail tata ruang itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan substansi dari pemerintahan pusat. Sebagaimana kalau misalnya kita lihat dalam pasal 18 Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, pasal 18 ayat 1 itu ditentukan bahwa penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten kota dan rencana detail tata ruang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Lalu dalam pasal 18 ayat 3-nya, Bupati dan Wali Kota wajib menetapkan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten kota tentang rencana detail tata ruang paling lama 1 bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Ayat 4-nya, dalam hal Bupati Wali Kota tidak menetapkan rencana detail tata ruang secara jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Rencana detail ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dan lain sebagainya, lanjutkan sampai dengan ayat 5. Dari pasal itu sendiri kita bisa melihat bahwa sebenarnya mengenai penataan ruang ditujukan kepada satu visi, yaitu pandangan dari atau visi dari pemerintah pusat, di mana seperti yang dikatakan Syafira tadi, bahwa CK ini mulai mengikis atau menghilangkan sedikit atau mungkin menghilangkan arti dari apa itu otonomi daerah, sebagaimana yang kita ketahui dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar mengenai otonomi daerah. Ya,
Kurang lebih seperti itu sih dalam penataan ruang. Baik, terima kasih Saudara Kayanu. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya. Izin masuk, Anan. Dipersilakan, Saudari Bella. Selanjutnya saya ingin menambahkan apabila kita lihat melalui sisi lingkungan. Apabila kita melihat dari sisi lingkungan juga banyak terjadi pro kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, baik dilihat dari sudut pandang pemerintah daerah maupun masyarakat. Hal ini disebabkan akibat banyaknya dirasa terjadinya sentralisasi, yaitu apabila kita lihat dari pertama mengenai kegunaan AMDAL. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, AMDAL yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat atau penyusun AMDAL dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan ini dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji oleh pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang PPLH, yaitu AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan di mana penyelenggaraan usaha dan kegiatan. Namun sebelum itu, AMDAL dijadikan dasar penetapan. Dokumen AMDAL sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPLH terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang dibentuk Menteri, Gubernur, ataupun Bupati Wali Kota sesuai kewenangannya. Jika tidak ada rekomendasi AMDAL, maka izin tidak akan dikeluarkan. Yang kedua, apabila kita melihat dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri mengubah ketentuan pasal 25 huruf C, yaitu mengenai tentang berkas yang harus ada dalam dokumen AMDAL. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam Undang-Undang PPLH sendiri diatur bahwa dokumen AMDAL salah satunya harus memuat saran, masukan serta tanggapan masyarakat yang terkena dampak yang relevan terhadap rencana usaha atau kegiatan. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri, saran, masukan serta tanggapan dari masyarakat tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung. Yang ketiga, dalam proses penyusunan AMDAL, baik Undang-Undang Cipta Kerja maupun Undang-Undang PPLH sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Namun ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja mempersempit definisi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam Undang-Undang PPLH yaitu masyarakat yang terkena dampak dan pemerhati lingkungan hidup. Sementara yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja hanya masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terkena dampak langsung. Dan yang terakhir mengenai perubahan mekanisme keberatan atas AMDAL itu sendiri. Undang-Undang PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen AMDAL untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum. Sedangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada diatur mengenai mekanisme keberatan atas AMDAL. Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan penghapusan ketentuan mengenai Komisi Penilai AMDAL yang diatur di dalam pasal 29, pasal 30, serta pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini memantik perdebatan di masyarakat karena mekanismenya dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan yang terjadi, terutama untuk menjaga agar dokumen AMDAL tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas. Sekian tambahan dari. Selanjutnya itu ada diskusi. Di mana dalam diskusi ini sebenarnya saya memiliki beberapa trigger question yang mungkin teman-teman dapat memberikan pendapatnya. Pertanyaan pertama, apakah melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini akan tetap tercipta kesejahteraan bagi masyarakat, baik di lingkup daerah maupun di lingkup nasional? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pendapatnya mengenai pertanyaan ini. Saya izin berpendapat. Dipersilakan, siapa ya. Bila kita berbicara mengenai apakah UUCK ini bisa meningkatkan kesejahteraan baik masyarakat secara daerah maupun secara nasional, ya jawabannya dapat karena saya mengacu pada pendapat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia. Dia menyatakan sebenarnya dengan adanya UUCK di mana perizinan usaha tetap merupakan kewenangan daerah, kewenangan pemerintahan daerah, namun harus disertai NSPK, yaitu norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur oleh pemerintah pusat. NSPK tersebut akan disusun oleh pemerintah pusat dengan menerbitkan PP.
Adapun penyusunan NSPK oleh pemerintah pusat bertujuan untuk mempercepat pemberian izin usaha yang selama ini kerap terhambat. Nantinya pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha. Namun, NSPK akan membatasi proses penerbitan usaha. Maksimal itu 1,5 bulan. Jika lebih dari batas waktu tersebut, izin usaha akan terbit secara otomatis. Dengan ketentuan tersebut, menurut penuturan beliau, beliau menilai ada penyempitan ruang pertemuan antara pengusaha dan pejabat, sehingga potensi korupsi antara pengusaha dan pejabat juga dapat dikurangi. Karena biasanya tipe pengusaha itu ada dua menurut beliau, yaitu yang pertama bagaimana menyiasati aturan, dan yang kedua itu bagaimana menaklukkan pejabat. Maka pada UU CK saat ini, peraturan UU CK saat ini, proses perizinan usaha dapat diproses melalui sistem elektronik, yaitu Online Single Submission atau OSS. Hal ini dilakukan lantaran pengusaha membutuhkan kemudahan, kepastian, efisiensi, dan kecepatan perizinan. Maka jika kita lihat dari tujuan UU CK sendiri ini, salah satu tujuannya yaitu sebenarnya memang untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Sehingga jika ditanyakan apakah dapat meningkatkan kesejahteraan, ya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu merupakan salah satu tujuan dari OJK sendiri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Syafira. Mungkin kita bisa berlanjut ke pendapat teman-teman yang lain. Mungkin adakah yang ingin memberikan pendapatnya? Boleh, Anan, saya izin berpendapat. Dipersilahkan, Saudara Kian. Baik. Dalam UCK sendiri memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun yang harus kita lihat adalah masyarakat Indonesia itu memiliki budaya yang berbeda serta kondisi dan lingkungan alam yang berbeda. Makanya itu kita menganut sistem di mana yang namanya otonomi daerah sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Lalu apa sebenarnya tujuan dari otonomi itu sendiri dilaksanakan? Otonomi daerah sendiri itu dilaksanakan untuk mewujudkan demokratisasi dari sistem pemerintahan di daerah, lalu mengurangi kesenjangan antar daerah, lalu memperdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, setelah menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. Dari itu sendiri dijelaskan, dapat kita lihat bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, maka dibutuhkan pengaturan yang berbeda-beda juga. Sedangkan dalam UU CK sendiri, banyak pasal yang menggambarkan bahwa pengaturan untuk mencapai kesejahteraan itu ditujukan pada satu visi, yaitu visinya pemerintahan pusat. Maka menurut saya, UU CK ini sendiri sedikit sulit apabila ingin dikatakan dapat mewujudkan kesejahteraan. Dalam tujuan dari UU CK yang disampaikan memang betul untuk menyampaikan dari kemajuan, untuk memajukan dari kesejahteraan masyarakat Indonesia sendiri. Tapi apabila tidak dilihat dari aspek perbedaannya, maka kesejahteraan itu tidak sampai. Jadi menurut saya dalam konteks apakah UCK dapat memajukan kesejahteraan? Ya bisa, tapi perlu banyak melalui revisi-revisi kembali dengan mengingat bahwa Indonesia itu memiliki masyarakat dengan lingkungan yang dengan budaya dan lingkungan alam yang berbeda. Seperti itu, Anan. Baik, terima kasih atas pendapatnya Saudara Keanu. Mungkin dari teman-teman apakah ada lagi yang ingin berpendapat mengenai kesejahteraan di lingkup daerah dan nasional dari sebagai pengaruh dari UU CK ini. Bagaimana? Apakah ada? Sedikit, Anan. Baik, dipersilakan Saudari Bella. Baik, menurut saya pribadi, apabila seperti yang sudah kita lihat kepada presentasi sebelumnya atau diskusi sebelumnya, di mana bahwa suatu kebijakan itu pasti memiliki pro kontra sendiri, memiliki kekurangan dan kelebihan sendiri. Undang-Undang Cipta Kerja ini sendiri juga sudah kita lihat beberapa kelemahannya, baik dalam perizinan, lingkungan, dan penataan ruang seperti yang sudah
kita diskusikan sebelumnya. Tetapi apa kita lihat dari sisi positifnya, yaitu melalui kemudahan berusaha dan proses perizinan yang mudah serta diberikan fasilitas oleh pemerintah, maka diharapkan dapat merealisasikan dampak baik terhadap perluasan sektor ekonomi yang berkembang, sehingga memberikan manfaat pendapatan tersendiri bagi masyarakat pada umumnya. Kemudahan dalam hal investasi dan kemudahan dalam mendirikan badan usaha maupun perusahaan ini, maka dapat membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Dengan peningkatan investasi, maka penyerapan tenaga kerja baru diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga akan berpengaruh baik pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan, serta kesejahteraan di masyarakat. Jadi apabila kita mempertanyakan bagaimana eksistensi Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara nasional ataupun umum, menurut saya Undang-Undang Cipta Kerja ini memang memiliki potensi apabila kita lihat dari sektor ekonomi, tapi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, apabila kita melihat dari sudut pandang lebih luas, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memiliki kelemahan-kelemahan seperti yang disampaikan oleh Saudara Keanu, bahwa harus adanya revisi-revisi terkait dengan masyarakat yang terkena dampak langsung dari setiap perubahan yang dilakukan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Bella. Mungkin apakah masih ada dari teman-teman ingin memberikan pendapat? Oke, baik. Mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, bagaimana teman-teman? Apakah bagaimana pendapat teman-teman mengenai isu pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap otonomi daerah? Mungkin apakah ada teman-teman ingin kembali berpendapat mengenai isu pengaruh UCK ini terhadap otonomi? Izin berpendapat, Anan. Dipersilakan, Zahra. Menurut pendapat saya sendiri mengenai UU Cipta Kerja ini terhadap hak otonomi daerah, jika melihat dari penjelasan-penjelasan teman-teman sebelumnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, baik mengenai lingkungan, tata ruang, ataupun perizinan, jika dilihat dari regulasi-regulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat pengurangan ataupun pelimpahan kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Dan menurut saya dengan adanya pengurangan ataupun pelimpahan kewenangan tersebut dinilai mengangkangi hak otonomi daerah yang sudah diamanatkan sendiri di dalam Undang-Undang 1945 mengenai hak otonomi daerah itu sendiri. Terima kasih, Ana. Baik, terima kasih Saudari Zahra. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Ya, Nan boleh sedikit dalam membahas tentang bagaimana UCK terhadap otonomi daerah. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa pertama adalah UCK ini berkonsep, saya berpendapat bahwa UCK ini salah sebagai bentuk yang oversimplified atau terlalu simplifikasi dari peraturan-peraturan yang lainnya. Ditambah dengan peraturannya ini dengan peraturan ini membutuhkan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan suatu konsep atau mengajukan suatu itu sebelum melaksanakannya kan adalah kepada pemerintah pusat, sehingga terlihat bahwa apapun pembangunan yang dilakukan harus bertujuan pada satu visi, yaitu visi dari pemerintahan pusat. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dalam pasal 18 ayat 5 dijelaskan bahwa pemerintahan daerah itu berhak menjalankan otonomi secara seluas-luasnya. Sebagaimana tadi yang saya juga bilang, seluas-luas itu untuk mencapai tujuan mensejahterakan dari masyarakat yang berbeda-beda. Apabila suatu visi dari visi pemerintah pusat menjadi dasar dari pembangunan perizinan atau yang lainnya, maka nilai dari otonomi daerah sendiri itu menjadi hilang. Itu menurut pendapat saya. Karena tidak sesuai dengan yang diartikan apa itu otonomi daerah dalam peraturan undang-undangan yang sebelumnya dan termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Jadi apabila kita kembali dalam konteks apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu menghilangkan dari arti otonomi Indonesia otonomi daerah yang sebenarnya, maka saya berpendapat ya, banyak pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menghilangkan arti dari otonomi daerah yang sebenarnya. Seperti itu, Nak. Baik, terima kasih Saudara Keanu atas pendapatnya. Saya pun juga memiliki pendapat mengenai apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini menciderai esensi dari otonomi daerah atau tidak. Menurut saya, berdasarkan pendapat teman-teman yang telah dijelaskan dari awal, baik mengenai isu lingkungan, isu penataan ruang, dan isu perizinan, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menciderai esensi dari otonomi daerah, di mana secara tidak langsung pemerintah melakukan resentralisasi terhadap wewenang-wewenang daerah yang seyogyanya dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah ditarik kembali dan menjadi wewenang dan dikelola oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat mencerminkan bahwa suatu adanya dapat dibilang sebagai suatu bentuk penarikan kembali wewenang dan otonomi daerah yang dimana seharusnya dilakukan secara seluas-luasnya sesuai dengan amanat pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar ke-1945. Seperti itu, mungkin kita bisa berlanjut ke kesimpulan. Secara general, saya menarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja banyak mengurangi hak-hak otonomi daerah, dan Undang-Undang Cipta Kerja ini telah meresentralisasi berbagai kewenangan daerah kembali ke pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah kehilangan esensi otonomi daerah seluas-luasnya yang diamanatkan oleh pasal 18 ayat 5 Dasar 1945. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam revisinya seharusnya bisa lebih seharusnya bisa lebih memperhatikan kembali prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam hayati dan non hayati dengan lebih optimal. Juga sebagai suatu regulasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Undang-Undang Cipta Kerja haruslah dirancang dan dipersiapkan dengan hati-hati dan membuka ruang partisipasi rakyat sebesar-besarnya. Baik. Sekian diskusi kita pada malam hari ini, diskusi yang cukup memberikan banyak insight dan pemahaman yang baru bagi kita semua. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua, Saudara Keanu, Saudari Zahra, Saudari Syafira, dan Saudari Bella. Terima kasih atas atas diskusi yang cukup menyenangkan dan dan memberikan banyak ilmu baru pada malam hari ini. Saya Anan Arifianto selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam, salam sehat selalu.